Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. E-poster saya berjudul Efektivitas Intervensi Berbasis Internet dalam Tata Laksana Pasien Rawat Inap dengan COVID-19. Hal ini bermula dari pertanyaan orang tua pasien yang merasa cemas dan khawatir karena melihat anaknya tidak bersemangat, murung, tidak nafsu makan, dan mengeluhkan perasaan tidak nyaman setelah dipindahkan dari ruangan biasa ke ruangan khusus pasien dengan COVID-19. Terapis lalu mengingat pernah membaca mengenai intervensi berbasis internet untuk pasien yang sedang dirawat di ruang isolasi akibat COVID-19. Beberapa bukti menunjukkan orang-orang yang diisolasi dan dikarantina akibat COVID mengalami masalah psikologis berupa rasa takut, depresi, ansietas, gangguan stres pasca trauma, insomnia, marah, bingung, dan stres secara signifikan. Cepatnya transmisi coronavirus membuat intervensi psikologis tatap muka dengan pasien yang dikarantina di rumah sakit menjadi terbatas. Adanya terapi berbasis internet memberikan kesempatan yang aman dan inovatif untuk mempertahankan komunikasi dengan pasien yang dikarantina. IBCR ini dibuat untuk mengetahui efektivitas intervensi berbasis internet dalam tata laksana pasien rawat inap dengan COVID-19. Untuk metodenya, pencarian terstruktur menggunakan mesin pencari data PubMed, Cochrane, dan Sage dengan kata kunci yang disesuaikan dengan pertanyaan klinis untuk mendapatkan hasil yang relevan. Pikonya sebagai berikut. P-nya pasien COVID-19 yang dirawat inap dengan masalah kesehatan jiwa, I-nya intervensi berbasis internet, C-nya perawatan biasa, O perbaikan gejala. Pencarian dan seleksi menghasilkan satu artikel RCT dan satu artikel quasi eksperimental studi. Kedua artikel tersebut menilai efektivitas intervensi berbasis internet dalam tata laksana pasien yang dirawat dengan COVID. Intervensi berbasis internet yang dilakukan kedua artikel tersebut berisi intervensi self-help dengan komponen utama berupa relaksasi napas, mindfulness, refugee meditation, dan psikoterapi positif. Instruksi untuk intervensi ini direkam dan diberikan secara online. Semua subjek dalam kelompok intervensi diarahkan untuk mendengarkan suara rekaman melalui telepon genggam mereka dan mengikuti instruksi intervensi ini pada waktu yang ditentukan setiap hari selama 2 minggu. Hasilnya adalah terdapat penurunan skor dari 17 HAM-D dan HAM-A secara signifikan pada pasien dari intervensi grup pada minggu pertama dan kedua ketika dibandingkan kelompok kontrol. Lalu, kelompok intervensi juga memiliki perbaikan secara signifikan dalam skor resiliensi dan stres yang dirasa sesudah 2 minggu. Untuk penilaian kesahihan, kepentingan, dan kemampu terapan dapat dilihat dalam e-poster berikut. Kesimpulannya, dari telah berbasis bukti, adalah pemberian intervensi berbasis internet dalam tata laksana pasien yang dirawat dengan COVID berpotensi mengurangi keluhan psikologis dan meningkatkan resiliensi dibandingkan perawatan biasa. Intervensi berbasis internet juga aman untuk diberikan dengan potensi manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan resiko. Namun, masih diperlukan studi lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih besar, desain dan metodologi yang lebih baik, sehingga menghasilkan analisis statistik yang lebih baik dengan risiko bias yang lebih minimal. Sekian presentasi e-poster saya, terima kasih atas perhatiannya.